Om Swastiastu. Halo teman-teman. Kembali lagi di Bali Niku Channel dan Tiang di Rumah Kolit Babah di Rumah Kolit Sumedang. Kali ini Tiang bercerita tentang apa yang pernah Tiang lihat, itu sosok yang pernah Tiang lihat, pengalaman di kayak sosok-sosok serem, lucu gitu. Sekarang Tiang akan ceritanya. Dulu Tiang dari TK, ya dari sebelum sekolah bisalah ngelihat hal-hal seperti itu. Kayak yang pertama kali Tiang lihat kuntilanak dari jarak berapa meter Tiang udah tahu karena bau dulu, bau darah, bau kayak bau bangke gitu. Terus yang kedua ngelihat orang besar warna hitam. Saya tiang disapa, sempet gini kaget, terus nangis gitu. Dulu sampai sekarang rasa kayak apa ini gitu. Paling kaget biasa, kecuali sosoknya serem-serem banget yang takut, kadang sampai tutup muka gitu, kadang nggak berani ngelihat, saru-saruin aja pandangan kayak gini. Tapi sekarang udah nggak begitu takut lagi ngeliat gitu. Kalau dulu takut, kaget, terus nangis gitu. Yang pertama yang Tiang lihat bayangan itu sekelebat aja ya, hitam putih gitu cahaya. Tapi Tiang mikirnya ngai sih mungkin gitu. Yang kedua semakin jelas, akhirnya wujudnya ada orang, ada kayak kuntilanak gitu, udah macam-macam. Yang pertama, makhluk yang pertama itu Niran, namanya Niran, dari Isti 14 Dangin Puri. Itu yang pertama ikut Tiang, yang ngajak Tiang. Ya Tiang nggak ada minta sih, diajak ya Tiang ngomong aja gitu. Itu yang pertama kali Tiang tahu ketempelan tuh ya sama Niran. Perempuan biasa, rambutnya panjang, cantik. Kalau sama Tiang ya wujudnya anak-anak biasa, perempuan biasa cantik gitu. Tapi kalau marah atau lagi wujud biasanya udah tua gitu, udah mukanya agak keriput, hancur gitu. Yang kedua ada namanya nggak ada nama sih, belum terkasih nama, masih di lingkungan sama, yaitu di SD 14 Dangin Puri. Sosoknya itu kakinya gede-gede, tangannya gede-gede, badannya kecil gitu. Dia sengaja digugurin gitu. Di air mancur, gang air mancur, ditenten. Dia ngelihat perempuan serem, merah, hancur, wajahnya hancur. Nah, yang keempat ada Ayu namanya, ini Putu Ayu Sekarmas CK. Itu baru di sini, Tiang tinggal di sini ya 1 bulan, berapa minggu, hampir 2 bulan. Saya melihat ada anak kecil, Tiang tanya gimana gini gitu. Akhirnya dia mau ikut Tiang pengen punya boneka kayak Mami Queen, Mami Puri Harun gitu. Jadi Tiang buat gini, lagi mesen boneka biar adalah kayak lucu gitu, temen adik yang wujudnya lucu. Kalau Ayu ini mungkin dulu ada yang gugurin di sini atau gimana, dia memang di sini, di belakang rumah. Terus dia tinggalnya di sini. Nah, ini rumahnya Ayu. Ini namanya kayu keroyo atau kayu beringin. Ini rumahnya Ayu. Dia tinggal di sini untuk sementara aja. Nanti kalau udah ada dolls ini kan dia pindah ke boneka.
boneka isi arwahnya. Terus Ayu juga gini agak bandel sedikit ya. Tapi kemarin ada kejadian itu lampu gedung sucinya gini konslet mati hidup gitu. Sebelum itu kan Tiang sama ibu nanya kalau memang Ayu ada di sini coba Icen kasih sihri gitu. Dicirikanlah lampunya mati hidup. Terus Oneng anjing yang kecil tuh gonggong ke pintu gedung sucinya. Keras kayak bercanda, mereka tuh kayak bercanda. Tapi ya lega lah, berarti bener lah anak orang tuh ada di sini gitu. Itu yang ada yang namanya Puro Pasak di Tegal di Mambojol yang di pinggir jalan. Di situ ada mungkin penjaganya di kurinya itu di togoknya itu gede hitam itu. Waktu tang situ diajak ibu ketemu temennya, saya nangis minta pulang gitu. Pulang kan takut ngeliatnya, matanya merah, gede, calingnya gede, tangannya gede-gede gitu. Kaget. Itu yang nggak bisa terlupakan karena bener-bener kayak wah gitu. Terus nangis tuh bener-bener tuh sampai rasanya dulu nih tuh sampai sakit sampai panas dingin tuh. Kalau itu pernah. Kalau pocong di Setro Badung, tapi Bali orang kayak arwah dia nih, arwah yang belum di aben, yang masih ditanam tapi nggak dikunjungin keluarganya tuh. Terus kuntilanak juga di Setro, di Tebo tuh di belakang rumah yang ada banyak kuntilanak karena di belakang rumah kebun pisang. Nah, kalau ketemu itu sih udah biasa ya, udah agak biasa, jadi nggak begitu takut lah gitu. Yang Tiang lihat wujudnya perempuan, rambutnya panjang sepantat, lebih dikit, terus bajunya agak kotor, terus mukanya agak samar, dia agak kayak batu-batu mukanya, kayak sarang tawon gitu, kembung gitu. Terus rambutnya panjang gini, kayak bubulan di kepalanya, apa sih tuh, korengan gitu. Baunya nggak enak juga, bajunya kotor gitu, bangki lah tuh sih. Mukanya serem, ada caling gitu. Kalau dari Tiang ngelihat kuntilanak, kebanyakan mukanya agak nggak kelihatan. Ada yang matanya keluar, ada yang biasa muka gitu, tapi mukanya hitam, matanya tuh cuma putih tok gitu. Kalau itu diganggu sih nggak pernah ya, nggak begitu pernah, karena Tiang orangnya biasa aja, takut ya berani ya campur, jadi nggak, kalau diganggu aduh diam itu aja, colekin bawang selesai dah, nggak ada pernah sampai parah gangguannya. Kalau cirinya pernah dulu berapa kali itu pernah barang jatuh, aduh itu bener-bener kejadian yang luar biasa itu. Biasanya ide betara penunggun karang di sini Sugro yang besar, mata merah, samput poleng gitu. Calingnya sedikit aja, ratu di penunggun karang. Yang kedua Sugro yang macan gading ide Ratu Murah Agung, yaitu macan gading di sini, penjaga di sini, atau hewannya Ratu Niang ya, gininya kayak peliharaannya Ratu Niang. Di sini biasanya jalan-jalan. Terus yang sering tak lihat itu Dewa Yu Condongnya, dedarinya. Itu setiap hari ke Beji kemana gitu kalau ada suara air gitu. Kalau itu pernah, tapi rainan aja. Kalau mau ada sesuatu pasti beliau datang lewat mimpi. Kalau dulu sering ngelihat, dulu kan sering ke Puro Dalam, sering ngelihat. Tapi kalau orang lain bilang sih halu ya, nggak mungkin ada yang bisa ngeliat Ide Betara gitu. Tapi kalau Tiang bilang lihatnya kayak gitu ya, Tiang bilangin kayak gitu. Kalau sesunannya Ratu Ayunya bentuknya rangdo, tapi agak beda sama wujud, kayak tapaannya agak beda di Puro Dalam.
rambutnya putih, lebih tebal, dan mukanya lebih tua. Terus kalau Bathara Siwonya Sugrotiang itu cahaya sinar, tapi badannya kelihatan, mukanya aja nggak begitu kelihatan. Pernah sekali waktu ada karya alit di pura dalam, pernah sekali ngelihat itu ada Bathara Siwonya terjun. Ganteng mukanya tuh, aduh, tapi habis itu hilang mukanya, nggak kelihatan mukanya lagi. Bahasa halus yang paling sering kan bahasa halus ya, jangan sampai kadang nggak percaya ngomong sama Ido Bathara langsung, kadang nggak apa saya aja sih Tiang, dan Tiang yang ngalamin. Tapi enggak, bukan, kadang-kadang Tiang sedikit ngeledek aja, yang sedikit campah lah orangnya. Kadang bilang dalam hati, aduh ada unduk Bathara gini bahasanya gitu. Coba ada yang pok bahasa Jawa gitu kadang Tiang itu kan mungkin nggak ini, habis itu jatuh udah Tiang habis ngomong gitu. Kalau dulu ada ide yang pertama tuh ide Ratu Gede Sakti Mas Macaling itu yang benar-benar bikin dia takut, karena wujudnya gede itu Macaling, serem. Ini juga kukunya, dia kan kaget gitu. Itu susunan yang Tiang takutin. Tapi sekarang udah enggak, udah kayak bapak sendiri, Jikde. Kalau Tiang kan manggilnya sama temen Jikde gitu. Kalau Ratu Niang, kalau susunan di sini suaranya biasa aja lah gitu. Paling kalau rauh atau ngomong sama Tiang, biasa. Kalau mau ngasih tahu sesuatu cening gitu. Ada yang wenten tak ada lagi makanan dan becek sarang cening gitu. Itu biasa, tapi kalau rauh kalau udah pakai itu tuh beda lagi, bisa wah gitu, agak ngamuk dikit. Terus kalau Ratu Gede agak keras suaranya, wah gitu. Padahal sebenarnya dia ngomongnya santai, tapi kita dengernya agak gede, kayak kenyat gitu. Ya apa kenyat gitu, agak gede suaranya. Ini buku gambarnya yang tiap gambar-gambar gitu ya. Ada tugas sekolah yang belum selesai. Tuh tugas sekolah, jangan dilihat lah, itu malu. Ini Tiang dulu buat gini. Kayak aksara rarajahan. Buat ini. Tapi ini belum jadi, sudah pakai kena soalnya. Terus nah ini yang pernah Tiang lihat, yang ngeliat itu. Ini pernah keciduk sama Tiang dalam mimpi, dan Tiang tahu orangnya siapa. Pas dia berubah mau jadi apa ini nggak tahu, juga gambarnya kayak gini gitu. Terus ini ada gambar kuyang kuntilanak di atas pohon. Sama waktu ini yang dia di rumah sana di kuyang ada Ratu Gede juga tuh. Ini ada ini kuntilanak, ini di atas pohon Tiang lihatnya. Itu di Renon, ini di Renon Gor di WR Supratman itu ya. Nih. Terus ini kuyang Tiang lihat di belakang rumah waktu nyepi. Terus sama ini juga kuyang. Aduh. Kuyang tuh kayak kalau dibalik kan dia lihat basang-basang dia. Kepala aja. Terus ini kuntilanak yang baik, dia baik, kadang tak panggil Mbak Kun gitu, baik, dia dari Jawa. Bekas barang-barang yang nggak baik lah dia tuh, gambar-gambarnya. Dia dulu suka gambar-gambar juga, gambar-gambar hal yang nggak berguna kayak gini. Soalnya suatu saat biar ada pakai bukti, wah saya tuh bisa juga. Terus buat rangdo, buat bade nih, arsitektur. Ini mau buat rangdo juga, tapi nggak jadi. Pakai emut, iya susah soalnya. Tidak setengah mati ini malam-malam buatnya. Ini Tiang yang gambar juga tugas sekolah. Tuh bagus kan? Ada burung, udah segitu aja sih gambarnya.
Ini kenang-kenangan dari sebelum Covid di SD Negeri 7 Pemocutan. Ini nilai-nilai terbagus di sini. Nah teman-teman, menikah dumun tiang cerita, segitu dulu saya cerita. Kesimpulannya bisa dipikirkan masing-masing, mau percaya boleh, tidak percaya juga boleh. Itu tergantung diri kalian masing-masing ya. Tentang gambaran, tentang makhluk-makhluk yang lihat, itu tergantung kalian mau percaya mau nggak, silahkan. Saya cukup segitu dulu ceritanya. Saksikan episode selanjutnya. Dadah. Om Santi 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 Om.